Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya untuk tua kelasnya, untuk memimpin doa kepada Saudara Reto. Baik, Pak. Marilah teman-teman untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Sini sebelum memulai pelajaran, Bapak akan membacakan sebuah pantun agar kita lebih semangat. Hari Jumat menjual pepes, tidak lupa membeli lepat. Jika kita ingin menjadi sukses, kita harus belajar dengan semangat. Semoga dalam pembelajaran ini nanti anak-anak diharapkan tetap semangat walau dalam keadaan kondisi pandemi yang kita rasakan seperti saat ini. Sini sebelum mulai pelajaran Bapak akan mengabsen. Adakah yang tidak hadir? Sudah hadir semua, Pak. Baik, kalau sudah hadir semua di sini, kita lanjutkan. Nah, di sini di share screen di layar sudah ada beberapa gambar. Apakah bisa dilihat? Ya, bisa, Pak. Nah, bisa dipahami, dan tadi ada juga video yang Bapak kirim di WA Group. Apa sudah bisa diputar? Sudah, Pak. Baik, kira-kira dari gambar dan video yang Bapak kirim, kita akan mempelajari materi tentang apa? Kepada Nak Agung atau Nak Seto, ada yang tahu? tentang banjir yang ada di Indonesia, Pak. Baik, kalau melihat gambar memang seperti itu ya, sebuah proses fenomena tentang bencana. Namun di sini sebenarnya kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi. Sini Bapak akan apa sudah bisa dilihat? Bapak membagikan indikator pencapaian dan indikator pencapaian. Bisa dilihat? Ya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Kompetisi indikator pencapaiannya sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pak. Nah, baik. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan setelah belajar ini, dalam teks eksplanasi ini kalian bisa menjelaskan pengertian, lalu dapat menjelaskan dan menemukan struktur teks eksplanasi yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, dapat menjelaskan ciri teks eksplanasi yang dibaca dan didengar dengan benar. Lalu pada pelajaran nanti kita bisa membuat teks eksplanasi yang baik, yang beragam sesuai dengan kaidah kebahasaan dan struktur teks eksplanasi. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok. Yang pertama adalah kelompok tsunami, diketuai oleh Reto, akan menjelaskan mengenai struktur. Lalu kelompok banjir, yaitu ciri-ciri teks eksposisi yang diketuai oleh Saudara Seto, Saudara Agung ya. Lalu tanah longsor yang akan dijelaskan oleh Saudara Seto. Agung tadi menjelaskan mengenai pengertian, lalu Nak Seto menjelaskan tentang ciri-ciri. Silakan dibaca di bukunya, di situ sudah ada. Bisa dilihat, bisa juga mencari sumber dari internet. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silakan dimulai diskusinya.
Baik, Pak. Silakan, Bapak tunggu. Dan tadi Bapak sudah juga mengirimkan contoh teks eksplanasi mengenai tanah longsor ya. Silakan. Dimulai saja diskusinya. Perdana Agung, Seto, dan Reto. Baik, Pak. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompoknya Seto, Pak. Saya ingin bertanya mengenai ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi itu, Pak. Dalam tanah longsor yang Bapak bagikan itu, Pak. Kepada kelompok Seto, apakah bisa menjawab atau menjelaskan? Baiklah, kepada saudara Reto, kelompok kami tentu sangat mampu untuk menjawab dan menjelaskan. Jadi, kepada Bapak, saya mohon maaf ya Pak, sebelumnya sepertinya kami terpaksa harus mematikan kamera, yang mana keadaan sinyal di sini sangatlah buruk sekali Pak, yang mana sedang hujan badai. Saya mohon izin mematikan kamera ya Pak. Silakan, tidak apa-apa, suaranya bisa didengar. Jadi pada berita tanah longsor ini, adapun ciri-ciri kebahasaannya adalah seperti pada kata seperti, yaitu tentang kronologis, yang mana yaitu jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah, atau bisa juga seperti pada kata menyebabkan, yang mana yaitu berarti bergeraknya material tersebut, yaitu material yang mana menyebabkan adanya tanah longsor. Yang selanjutnya adalah seperti diakibatkan. Nah, pada kata diakibatkan ini, seperti yang kita lihat pada berita tanah longsor ini, yaitu diakibatkan ini berarti mengartikan bahwa hujan yang lebat. Hujan yang lebat ini menyebabkan adanya longsor tersebut, yang mana juga dipengaruhi oleh gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lenggang, yang tentunya juga disponsori oleh hujan yang lebat dan aliran-aliran debu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih jawabannya saudara dari kelompok Seto. Terima kasih, sudah jelas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada saudara Reto Iya, baik. mengenai contoh yang diberikan oleh Bapak tadi mengenai tanah longsor, eksplanasi. Saya ingin bertanya bagaimana dengan struktur teks eksplanasi teks tersebut? Iya, baik. Setelah berdiskusi dari teman-teman kelompok saya, di sini kami dapat menentukan struktur dari teks eksplanasi tanah longsor yang telah Bapak bagikan. Yang pertama itu ada 3 struktur teks eksplanasi itu. Yang pertama identifikasi fenomenanya, yang kedua rangkaian kejadiannya, dan yang ketiga interpretasinya. Baik, di tanah longsor ini identifikasi fenomenanya yaitu tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bantuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis. Jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Yang selanjutnya rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian di sini setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas pada bagian ini, jelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Di dalam tanah longsor ini adapun rangkaian kejadiannya yaitu faktor yang memengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor
yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang suram, namun ada pula faktor-faktor lain yang turut berpengaruh, diantaranya erosi, lereng dan bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang simpanan debu yang lengang, hujan lebat dan aliran debu-debu. Dan yang terakhir yaitu mengenai interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Di dalam tanah longsor ini, interpretasinya yaitu untuk mencegah tanah longsor bisa dilakukan seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, dan menebang pohon di sekitar lereng. Jangan memotong tebing secara tegak lurus dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Baiklah, saya juga ingin bertanya kepada kelompoknya Agung. Setelah membahas tentang tanah longsor ini, saya bingung sebenarnya ini tentang apa ini teks eksplanasi ini? Apa tentang banjir? Apa tentang politik atau bagaimana? Kepada Saudara Agung, kelompok Saudara Agung, tolong jelaskan kepada kelompok kami apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Mungkin itu saja. Sekian dan Oke, terima kasih kepada Saudara Seto. Nah, gini, setelah saya melihat dari penjelasan antara kalian berdua, dari penjelasan Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwasanya teks eksplanasi itu berisi tentang bagaimana, mengapa, kronologi dari bencana alam, sosial, dan yang lain sebagainya gitu. Bagaimana cara kita menceritakannya. Jadi seperti itu. baik, terima kasih kepada kelompok Agung. Jawabannya sudah sangat bisa dipahami. Terima kasih. Baik, mungkin setelah Bapak lihat presentasi kalian sudah sangat baik dan sudah paham mengenai teks eksplanasi di sini, tapi Bapak akan menambahkan agar lebih jelas tentang pengertian, struktur, dan ciri-ciri. Oh maaf ya, Bapak tadi lupa. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang mengapa atau bagaimana kejadian alam, sosial, dan budaya itu dapat terjadi atau fenomena. Bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Lalu teks eksplanasi menurut ahli bisa dibaca ya anak-anak. Yang pertama Kosasi 2014 halaman 178. Bila dikaitkan dengan genre teks, pengertian teks eksplanasi adalah suatu teks yang menjelaskan suatu fenomena, proses atau peristiwa mengenai asal-usul, perkembangan suatu fenomena mungkin berupa peristiwa alam, sosial, atau budaya. Lalu Barwich tahun 2017 halaman 50, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses dan alasan sesuatu di dunia bisa terjadi. Lalu ada Anderson dan Anderson tahun 2000 halaman 80, yaitu teks eksplanasi adalah teks yang
berujuk untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dunia kita. Itu tadi pengertian teks eksplanasi. Lalu ciri-ciri ini ada dua sebenarnya. Ciri-ciri teks eksplanasi secara umum itu teks yang terdiri dari beberapa paragraf. Lalu berupa fakta, pola-pola, sebab akibat, dan urutan waktu. Lalu memberikan sebuah informasi yang bersifat keilmuan. Dan ciri-ciri kebahasaannya yang digunakan tadi itu menggunakan konjungsi atau kata hubung sebab akibat. Seperti sebab, karena, oleh karena, itu, dan sehingga. Kemudian ada menggunakan konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan akhirnya. Lalu ada menggunakan kata yang merujuk pada fenomena seperti banjir, longsor, gerhana, dan lain-lain. Lalu ada menggunakan kata teknis yang sesuai dengan topik yang dibahas seperti ekosistem, reboisasi, dan fotosintesis. Tadi di tanah longsor tadi kalau tidak salah itu ada erosi kalau tidak salah. Tuh bisa kalian baca lagi. Lalu struktur teks eksplanasi itu ada satu, identifikasi fenomena atau menjelaskan dan membicarakan apa sih fenomena yang terjadi. Biasanya identifikasi fenomena ini terletak pada paragraf pertama. Lalu ada rangkaian kejadian yang menjelaskan tentang sebab akibat yang terdapat kronologi dan sebab peristiwa atau fenomena itu bisa terjadi. Biasanya ini terletak di paragraf 2 dan ketiga. Dan yang terakhir, struktur teks eksplanasi adalah ulasan atau bagian yang memberikan solusi dari gambaran proses atau peristiwa yang terjadi. Selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Bisa dibaca yang pertama. Coba baca Reto. Yang pertama itu. Iya, baik, Pak. Mungkin karena Reto gangguan sinyal, mungkin Seto Agung bisa dibacakan. Baik Bapak, jadi teks eksplanasi ya. Yang pertama itu teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana. Jadi teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi tentang fenomena alam, yaitu bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana sebab yang ditimbulkannya. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Baik. Ya, itu pengertian teks eksplanasi ya. Di sini Bapak menanyakan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Langsung saja ya, karena mungkin waktu. Yang pertama mencari dan menentukan tema atau topik. Lalu menetapkan tujuan karangan. Lalu yang ketiga itu mencari data dan sumber-sumber. Lalu menyusun kerangka karangan yang sesuai dengan topik yang telah dipilih sehingga menjadi sebuah urutan pernyataan umum, deretan penjelasan dan interpretasi, dan yang terakhir membuat karangan menjadi karangan teks eksplanasi. Yang perlu diperhatikan juga dalam menyusun teks eksplanasi ini perlu melihat bagaimana kaidah dan ciri-ciri umumnya, lalu juga memasukkan struktur agar karangan teks eksplanasi yang dibuat itu bisa berjalan dengan lancar dan hasil yang dibuat juga bagus ya, dan sesuai fakta agar dapat memberikan sebuah informasi ya. Nah, di sini selanjutnya Bapak akan menugaskan kalian untuk membuat teks eksplanasi tentang kejadian atau fenomena peristiwa bencana alam
sosial, dan budaya ya. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Jika tidak ada, silakan dibuat, Bapak beri waktu. Baik, Pak. Jika sudah ada kayak kelompok yang ingin menyampaikan hasil analisisnya dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Sepertinya saya akan menyampaikan hasil teks eksplanasi yang sudah saya buat, Pak. Baik, silakan kepada Reto, silakan. Baik, di sini saya membuat teks eksplanasi mengenai bencana alam, Pak, yaitu mengenai gempa Aceh. Gempa dahsyat jadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 17.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 283 sampai 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami ini merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa, puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Molabo dan Banda Aceh, di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Sedangkan untuk korban jiwa, disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka dikonfirmasikan 45.000 korban jiwa jatuh, lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara Asia terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pulau wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket. Diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama IX atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika, ribuan kilometer dari Indonesia dilaporkan lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi, sebagai besar dari mereka adalah para nelayan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chile 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter. Gempa Aceh menempatkan peringkat pertama sebagai gempa dengan durasi penyasaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Mungkin itu saja, Pak, hasil analisis saya, Pak. Baik, terima kasih kepada Nareto yang sudah membuat dan menulis teks eksplanasi dengan baik ya. Sampai di sini mungkin karena keterbatasan waktu. Di sini Bapak sudah mengirim soal kepada kalian. Apakah sudah ada soalnya di grup WA? Ya, Pak, sudah ada, Pak. Nah, jika sudah ada, dikerjakan, dikumpulkan sebelum pertemuan berikutnya ya. Baik, Pak.
bisa dikumpulkan lewat email Bapak saja dan di dalam bentuk PDF ya. Baik, Pak. Nah, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa sudah cukup, dan dari hasil diskusi dan menulis teks eksplanasi juga sudah berjalan dengan lancar. Namun jangan merasa puas, tetap belajar dan terus belajar. Dan untuk minggu depan kita tetap mengadakan presentasi hasil menulis teks eksplanasi ya. Kepada teman-teman yang belum tampil hari ini diharapkan untuk minggu depan telah membuat dan dapat mempresentasikan teks eksplanasinya. Bapak harap untuk minggu depan disertakan struktur teks eksplanasinya juga ya yang sudah dibuat. Baik, Pak. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nah, jika tidak ada, sebelum diakhiri, Bapak akan membacakan sebuah pantun. Pergi ke Paris membeli pensil, tidak lupa naik kuda. Jika kita ingin berhasil, hendaklah rajin berusaha dan berdoa. Mungkin pertemuan pada malam hari ini cukup sampai di sini. Bapak berpesan tetap semangat, walaupun dalam kondisi pandemi, dan terus belajar agar kita menjadi orang yang berhasil. Silakan kepada dan Bapak juga minta maaf jika ada kesalahan perbuatan kata dalam pembelajaran ini. Silakan untuk menutup pelajaran kepada ketua kelas, Reto dipimpin doanya. Baik, Pak. Marilah teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, agar apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi bekal untuk kita di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Saudara Reto. Pesan Bapak tetap semangat. Demikian pembelajaran pada pertemuan ini. Untuk tugas dan tugas minggu depan jangan lupa Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.